Ya, assalamualaikum Bu Ari. Gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Deni, alhamdulillah. Meski Iya, hari ini sepertinya saya kok lelah sekali begitu ya Bu ya. Makanya tadi saya meluangkan waktu untuk chat Bu Deni. Saya butuh teman untuk coaching ini Bu Deni. waduh. Ya, semoga saya bisa membantu Bu ya. Semoga Alhamdulillah. kita bertemu siang ini bisa eh, membantu Bu Ari meringankan kelelahan-kelelahan pikirannya Bu Ari. Amin. Ya, ada apa nih Bu Ari? Ada masalah apa ini Bu Ari kok? Kelihatannya Bu Ari sumpek dan suntuk. Begini loh Bu Deni, ini kan berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai wali kelas 6 baru ini Bu ya. Otomatis kan saya juga bertemu lagi dengan siswa saya yang kemarin itu berada di kelas 5 dan tentunya di sini yang menjadi unek-unek di dalam hati saya itu siswa saya yang ABK ini Bu Deni. Siswa saya yang ABK ini loh, saya kok merasakan, aduh tanggung jawab saya kok besar ya, tanggung jawab saya semakin bertambah ya, karena bagaimanapun juga terhadap anak didik saya yang ABK ini kan saya harus lebih fokus, lebih banyak meluangkan waktu untuk anak didik saya ini. Karena anak didik saya ini kan memang kendalanya itu sulit untuk mengikuti pembelajaran, Bu. Selain itu juga sulit untuk bersosialisasi dengan teman-temannya juga. Begitu Bu Deni. Dan yang menjadi angan-angan saya ini, saya harus bagaimana ya Bu ya? Begitu Oh, Bu. oh, jadi Bu Ari ini punya satu murid yang sekarang Bu Ari kelas 6 ya. Jadi Iya, dulu saya dari muridnya Bu Ari di kelas 5 itu ada yang ABK, dia sulit mengikuti pembelajaran dan sulit bersosialisasi gitu Bu ya sama iya, teman-temannya. iya Selama ini betul. di kelas seperti apa Bu anaknya Bu? Begini Bu, ya memang karena membutuhkan pendampingan dan bimbingan khusus itu anaknya memang yang utama itu sulit untuk mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya yang lain. Apalagi seandainya saya itu tidak mendampingi anak tersebut ya Bu, itu ya otomatislah tidak bisa sama sekali untuk menyerap materi pelajaran yang saya berikan seperti anak-anak yang lain begitu Bu. Dan di sini memang apa ya, menurut saya itu ya memang saya harus benar-benar lebih bisa fokus, lebih bisa mendampingi anak didik saya ini untuk bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik, sehingga juga anak ini juga bisa aktif di dalam kegiatan pembelajaran, seperti itu, Bu. Jadi selama ini kalau di kelas tuh anaknya nggak fokus, harus terus didampingi sama Bu Ari. Sementara Bu Ari kan juga pasti muridnya nggak cuma satu Bu ya, harus ke yang lainnya Betul, juga. ya, betul. Tidak Hmm. hanya satu, Bu. Di sini itulah yang menjadi apa ya, wah ini tanggung jawab yang harus saya penuhi nih. Ini menjadi tanggung jawab dan tantangan terbesar saya ini menurut saya Bu Deni. Seperti itu. Iya Bu Ari, apalagi sekarang sudah kelas 6 pasti Bu Ari merasa, waduh ini lebih lebih tantangan lagi, lebih challenging lagi gitu Bu Ari ya. Nah, kira-kira Bu Ari dengan keadaan muridnya Bu Ari yang seperti itu tadi, Bu Ari pengen muridnya Bu Ari yang satu ini bagaimana Bu? Ya, harapan saya sih Bu ya, harapan saya meskipun dalam pencapaian ini nanti itu berat, tidak sama dengan siswa saya yang lain, itu saya berharap siswa saya ini nanti bisa bisa seperti teman-temannya, bisa menyelesaikan tugas dengan baik, kemudian juga bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, meskipun itu harus membutuhkan pendampingan dari saya, Bu ya, karena itu merupakan salah satu bentuk dan cara bagaimana saya bisa membaurkan anak didik saya ini supaya bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan harapan saya di dalam
mendapatkan hasil dari kegiatan belajar, ya mampulah anak didik saya yang ABK ini bisa mencapai hasil daripada kegiatan pembelajaran itu paling tidak 70% lah Bu di sini. Dan harapan yang kedua yaitu nantinya anak didik saya yang ABK ini bisa menjadi lebih baik, ada perkembangan yang bisa berbaur dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Gitu Bu Deni, karena harapan itu merupakan harapan yang harapan besar lah saya sebagai wali kelas, karena bagaimanapun juga kan semua siswa itu sebenarnya memiliki kemampuan yang berbeda, tapi kan ya kita sebagai pendidik otomatis kan ingin mencapai tujuan yang sama gitu. Iya, jadi kalau dari penjelasannya Bu Ari tadi, Bu Ari ingin murid Ibu yang satu ini, yang spesial ini, setidaknya dia bisa menyelesaikan atau 70% gitu Bu ya. 70% dia bisa memahami apa yang disampaikan Bu Ari, terus dia bisa sosialisasi sama teman-temannya yang lainnya juga, biar dia tidak kesepian gitu Bu ya, biar dia punya teman, biar dia bahagia juga Bu ya. Iya. Bu Ari, sebelumnya saya boleh tahu enggak, Bu Ari, menurut Bu Ari sendiri ABK itu bagaimana sih Bu? Menurut saya ABK itu yang jelas anak ini membutuhkan membutuhkan pendampingan yang khusus, membutuhkan bimbingan yang khusus dan tuntunan yang khusus Bu ya. Karena di sini bagaimanapun juga karena anak tersebut itu secara otomatis kan beda dengan siswa yang lain begitu ya Bu ya. Pokoknya dalam penanganan di kegiatan pembelajaran memang ini sepertinya kok saya ya Bu ya, harus apakah mengidentifikasi dulu ya Bu ya, kebutuhan yang bagaimana yang harus saya ketahui dari anak didik saya itu. Jadi dari identitas kebutuhan yang anak didik saya penuhi itu, jadi saya jadi tahu ya apa sih yang dibutuhkan anak didik saya. Seperti itu ya Bu Deni ya mungkin ya. Nah, itu Bu Ari sudah mulai merencanakan aksi ini. Nah, Iya. ini Bu Ari, kira-kira dari pengamatan Bu Ari selama ini, murid Ibu ini kira-kira hambatannya apa sih yang dia alami selama di kelas itu? Apa hambatan yang dialami murid Ibu yang spesial ini? Iya, jadi begini Bu ya, karena tadi saya sekilas berpikir, oh iya, jadi saya harus mengidentifikasi dulu apa nih kebutuhan dari siswa saya ini, terus kemampuannya seberapa, dan saya terhadap kemampuan anak ini harus bagaimana. Saya kan, iya Bu, kan saya juga harus mengetahui bagaimana sih gaya belajar anak ini, begitu. Mungkin dari pendekatan-pendekatan yang lebih intens Bu ya. Di sini saya, ya itulah, sepertinya saya harus lebih ya Bu ya, lebih mendekatkan diri lagi begitu ya, mungkin ya Bu Deni ya. Terus, oh iya Bu, di sini juga kan saya mungkin juga perlu mengetahui juga ya ini latar belakang daripada anak didik saya itu. Apa sih, kan saya sebagai wali kelas itu selama ini hanya mengetahui kegiatan anak tersebut kan selama di sekolah. Saya kan juga kurang tahu nih gimana selama kegiatannya di rumah. Itu mungkin saya juga harus tahu kali Bu Deni ya. Nah, jadi dengan demikian itu saya menjadi tahu, oh hambatan yang saya temukan di sini itu yang pertama ya itu tadi Bu, mungkin karena
saya perlu mengetahui latar belakang dan sebagainya di sini, hambatan-hambatan mungkin ya yang pertama karena anak tersebut membutuhkan, bimbingan khusus di sini. Jadi hambatan yang saya temukan ini ya sistem dan gaya belajarnya ini yang tidak bisa maksimal, Bu, begitu ya. Terus kemudian ada lagi, Bu, karena itu menurut saya pada waktu kelas 5, Bu, ya, karena tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu. Jadi, ya setiap kali saya memberikan tugas, itu dalam menyelesaikan tugasnya itu pun tidak bisa tepat waktu, Bu. Karena bagaimanapun juga saya tetap harus memberikan luang waktu tersendiri untuk anak didik saya itu tersebut, Bu. Terus kemudian karena di sini menurut saya tidak kurang bisa bersosialisasi dengan temannya, itulah yang mengakibatkan menjadi hambatan, anak ini tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Sepertinya begitu, Bu, ya. Kok saya baru sadar sekarang ya, Bu, ya? Ya biasanya itu ya begitu ya, Bu, ya. Di luar apa gitu. Terima kasih, Bu Dedik, saya menjadi lebih menyadari ini tadi. Iya Bu Ari, jadi tadi kalau dari Bu Ari, apa yang sudah Bu Ari observasi, apa yang Bu Ari amati selama belajar dengan siswa tersebut, Bu Ari merasa, kesulitan yang dialami siswa tuh dia tugas-tugasnya tidak tepat waktu karena dia butuh pendampingan khusus. Sehingga dia butuh, pendampingan khusus, akhirnya tugas-tugasnya dia tidak terkumpul dengan tepat waktu dan dia tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, begitu Bu ya. Nah, dari Bu Ya. Ari sendiri nih, kira-kira Bu Arin ada ndak hambatan untuk menangani atau membantu murid Ibu ini? Apa yang membuat Bu Ari, ada ndak yang membuat Bu Ari merasa kesulitan untuk menangani murid Ibu ini? Ya jelas, Bu. Di sini ya saya, apa ya, mungkin karena keterbatasan saya sebagai pendidik ini kan tidak fokus untuk anak ABK ya, Bu, ya. Mungkin ya disitulah kemampuan saya itu kurang untuk bisa, apa ya, memahami saya harus bagaimana kepada anak ABK tersebut. Selain itu juga pengalaman saya untuk menangani anak-anak ABK itu memang saya jujur, Bu, saya belum berpengalaman begitu. Itulah, Bu. Ya, jadi kalau menurut Bu Ari pengalamannya belum ada. Nah, kira-kira Bu Ari, tadi Bu Ari sudah menyampaikan hambatan yang dialami oleh murid Ibu. Bu Ari juga sudah menyampaikan kendala Ibu selama ini. Kira-kira Bu Ari, apa yang bisa Bu Ari lakukan untuk membantu supaya anak ABK ini bisa mencapai harapan Ibu tadi? Apa ya, Bu, ya? Apakah saya juga harus mengevaluasi diri ini, Bu? Apakah dalam kegiatan pembelajaran ini saya kurang memodifikasi kegiatan pembelajaran saya ya, Bu, ya? Maksudnya dalam arti apakah saya harus menggunakan metode-metode pembelajaran yang sesuai untuk anak saya yang ABK ini. Kemudian apalagi ya, Bu, ya? Mungkin saya harus memberikan bimbingan dan pendampingan khusus, Bu, ya. Khusus dalam arti tidak hanya di dalam kelas, mungkin sekali waktu saya bisa berkunjung ke rumahnya, begitu. Nah, di situ saya juga harus bisa menjalin kolaborasi dengan orang tua anak tersebut. Sehingga dari situ kita berkolaborasinya mungkin lebih mudah, Bu, ya. Kalau di sekolah mungkin saya sebagai orang tuanya dan di rumah dengan orang tuanya sendiri. Nah, begitu. Apalagi ya, Bu, ya? Nah, di sini yang belum pernah saya lakukan itu memang itu, Bu. Mungkin saya harus mengikuti pelatihan atau seminar yang khususnya untuk menangani anak-anak ABK. Begitu kali, Bu, ya? Itu luar biasa Bu Ari. Bu Ari sudah ketemu juga nih Ini solusinya nih Bu. gimana ya, Bu, ya?
Soalnya ini berkelanjutan dari kelas 5 seperti itu Iya. terus ke kelas 6. Jadi saya, wah saya harus begini dong, begitu paling berikan Iya. peningkatanlah begitu. Iya, Bu Ari. Nah, tadi Bu Ari sudah ketemu banyak langkah nih, Bu Ari, yang dapat membantu anak Ibu ini supaya, dia bisa tumbuh seperti anak-anak lainnya ya. Kita kan guru nih harapannya murid-murid kita ini bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan bahagia seperti teman-temannya. Nah, kira-kira siapa nih Bu Ari yang bisa membantu Bu Ari untuk mengatasi hal ini? Iya, menurut saya itu otomatis itu saya pribadi harus yang menjadi utama ya Bu Deni. Kemudian, harapan saya ini ya orang tua dari siswa saya sendiri, kemudian saya juga harus melibatkan, teman sejawat saya, juga mungkin, kepala sekolah saya sebagai seorang pimpinan. Dari situlah mungkin kita nanti bisa berkolaborasi sehingga bisa, eee, memunculkan suatu tim yang dalam arti bisa membantu permasalahan saya ini, Bu Deni, begitu. Nah, Bu Hari, ini kapan nih kira-kira mulai action yang pertama nih, Bu? Nah, action yang pertama ini, ya paling tidak saya, sedikit sudah melaksanakan di kegiatan MPLS ini, Bu, tapi nanti pasti saya ada tindak lanjutnya untuk berikutnya, begitu Bu Deni. Gimana Bu Deni, begitu ya? Iya, Bu Ari. Saya nggak sabar nih nunggu ceritanya Bu Ari setelah ada tindakan yang tadi sudah direncanakan sama Bu Ari. Nah, Nanti begitu Bu ya. Ari cerita lagi ya. Oh, iya Saya juga iya nggak iya. sabar nih Oh lihat iya, ceritanya Bu waktu Ari kita tentang murid ini. oh iya Bu Deni. Iya, Terima kasih loh Bu Deni ya. Di sini iya, kok saya baru, apa ya, oh, gitu. iya sama-sama Terima Bu Ari. kasih sekali Bu Deni ya. Iya, lain kali pokoknya saya harus diceritai lagi ya Bu Ari. Jangan bosan-bosan bercerita ya. Siap, mungkin nanti di lain waktu cerita saya lebih banyak lagi Bu Deni ya. Iya, Dan bisa ini nanti mungkin kita cerita sambil di kafe gitu, Bu. iya iya, boleh boleh. Mungkin nanti saya juga membutuhkan solusi-solusi yang lebih banyak lagi dari Bu Deni. Oke, Begitu. nggih. Terima kasih Bu Ari, nggak terasa nih kita sudah harus balik lagi nih. Iya, Iya iya, Bu Deni. iya. Terima kasih sekali lagi Bu Deni ya. Iya, Jangan lupa sekarang nanti gimana kalau rasanya Bu saya Ari? link dalam oh, Rasanya bagaimana? Bu, alhamdulillah Bu, saya sudah mendapatkan pencerahan nih. Apa yang tadinya belum ada di benak saya ternyata, oh saya sudah harus begini nih, begitu. Terima kasih sekali Iya, lagi Bu Deni ya. sama-sama Bu Ari. Saya juga terima kasih Bu Ari mau percaya untuk, berbagi dengan saya. Iya. Iya. Terima kasih Bu Deni. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.